Halo, jumpa lagi bersama kami di channel Eco Design and Build. Di sini kita kemarin sudah belajar mengenai bagaimana cara membuat mezaninnya untuk ukuran rumah ya, ukuran rumah 3x7. Nah, di sini ukuran rumah 3x7 karena dia sempit, jadi kita bikin bagaimana ada lantai tambahan berupa mezanin. Dan kemarin kita sudah belajar ini ya, bagaimana bikin tangganya. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat railingnya. Jadi sebelum kita pindah ini ke bagian mezaninnya, ini kita pindah ke rumah yang aslinya, kita di 3D-nya di sini ya. Kita ini dulu, kita bikin dulu kita bikin dulu railingnya. Nah, bagaimana cara membuat railingnya? Misalnya kita pakai railing dari besi juga ya, ukuran pakai hollow ya, misalnya 40-40 mili, berupa besi besi profil struktur gitu. Jadi kita bikin aja seperti begini. Pertama kita bikin rectangle dulu di sini. Rectangle di sini kita bikin 0,04 ya. 4 cm kali 4 cm, 0,04. Nah, di sini sudah ada ini. Sebelumnya minta maaf dulu karena ini saya di proyek, jadi ada suara seperti mesin pindah, kemudian ada orang palu-palu, jadi malu. Jadi di sini saya kasih. Jadi kalau saya ngajarin biasanya karena kita praktisi ya, jadi istilahnya apa yang diajarkan ini biasanya bisa kita terapkan di bangunan sebenarnya. Jadi kita kembali ke ini kan, ke bagaimana cara membuat railing. Pertama kita bikin rectangle dulu 1/4, terus kita bikin tingginya misalnya berapa, misalnya mau 1 meter atau 80 cm terserah, tapi kita biar mudah kita bikin 1 meter aja dulu. Nah, kita bikin 1 gitu. Nah, ini kita mau kasih, ini kita pindahkan dulu aja. Misalnya kita taruh di sini, misalnya kita taruh pas di tepinya sini, biar dia menghemat ruangan dan kita menghemat lebar tangganya. Jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini, lebar tangganya dia istilahnya tidak termakan sama railingnya. Nah, ini kan seperti ini, masih ada di dalam. Nanti dia sebelum waktu aplikasinya mungkin terserah ya, tapi biasanya kalau mau pas diaplikasikan seperti ini, nanti ini tembus ke ini dulu, nanti tembus ke rangkanya ini dulu ya, platformnya anak tangga ini, baru nanti dipasang terakhir anak tangganya. Tapi untuk gambarnya biar gampang kita taruh seperti ini dulu. Misalnya ini kita copy ya. Nah, kita copy biar gampang, mungkin begini aja. Jadi tiap berapa anak tangga kita taruh aja di ujungnya. Misalnya tiap 3, tiap kenaikan ketiga kita kasih. Nah, seperti ini. Lanjut lagi ke sini, lanjut ke sini. Nah, dan sepertinya ini mungkin karena terlalu dekat, kita harus tambah lagi 1 di sini. Jadi biar ini sesuai sama ininya ya, sama posisinya, kita tambahin aja di sini. Kita tambahin di sini ya, CO. Kita copy misalnya ini di sini posisinya, ini di sini, karena nanti biar ketemu pas di tikungannya. Nah, jadi ini ujungnya ini nanti lurus ke sini ketemu, biar nanti railingnya di atasnya ini biar berdiri sendiri juga. Maksudnya tinggal kita copy juga, jadi tidak perlu kita geser-geser lagi, karena kalau misalnya ini lebihan, nanti kita agak susah ini. Kalau misalnya nanti ini posisinya di kesanakan, dia nggak sejajar, otomatis kita sejajarkan dulu. Nah, ini jaraknya berapa, kita cek dulu. Buat kita bikin buat ininya juga ya sekalian, buat mezaninnya. 2 meter. 2 meter kalau 1 berarti tinggal kita copy aja. Kalau jaraknya 1 meter tinggal copy aja
satu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini biar mudahnya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya mau dilanjutkan lagi untuk bikin railingnya, kita ada teknik sendiri nanti. Dan ini saya di sini mau pakai railingnya kaca ya, railingnya dari kaca, terus ininya mungkin dari di crop begitu misalnya. Jadi nanti ini kita bikin aja begini. Kalau ini gampangnya di atas ya, kita bikin hand railingnya dari besi juga bisa. Kita bikin hand railing dari besi, ini kita bikin rectangle aja di atas ini ya. Terus kita extrude-nya ke bawah aja. Jadi minus 0,04, anggap aja tebalnya sama ya. Sorry, ini sudah harus ini, jangan tulis minus tadi karena yang diarahkan sudah ke bawah. Nah, ini tinggal kita pindah aja ya. Nah, ini tinggal, ini selanjutnya kita bisa pakai begini. Jadi ini salah satu teknik, mungkin misalnya dia enggak sejajar ya. Misalnya enggak sejajar di hand railingnya ini, kita bisa pakai begini. Namanya 3D polyline. Nah, ini 2D polyline. 3D polyline. 3D polyline. Oh, ini dia 3D polyline. Kita bisa pakai begini. Kita ambil aja di ujung sini biar posisinya sama ya. Begini, terus kita kasih lagi ke sini. Nah, ini kita teruskan aja ke sini. Nah, ini kita bisa extend ke sana ya. Sampai seberapa jauh bisa. Nah, ini jangan miring begini. Jadi misalnya kita mungkin perlu garis bantuan ya di sini. Jadi kita ini dulu. Kita kasih dulu seperti ini aja. Nah, kasih seperti ini. Nah, ini kalau tandanya segitiga itu berarti dia di midpoint ini di tengah. Nah, ini pasti ketemu di midpoint. Nah, biar ini bisa lurus ke sana. Maksudnya dia bentuknya seperti polyline gitu ya. Polyline. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal hapusin. Tujuannya mau bikin apa sih itu? Jadi kalau misalnya mau tahu ini tujuannya sebenarnya, kita mau bikin gini, kita bikin UCS Z dulu ya. Tapi searah, sumbunya searah, Z-nya sumbunya searah. Ini searah kemiringan ini. UCS Z. Nah, seperti ini. Salah, UCS ZA. UCS ZA ya. Jadi kita bikin begini. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal bikin rectangle. Mungkin kalau dari posisi sini agak susah ya, karena dia 45 derajat ya. Kita geser sedikit. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita misalnya kita bikin rectangle, kita bikin tadi 0,04 juga. Adanya 0,4 cm kali 4 cm. Follow. Misalnya seperti ini. 0,04,0,04. Nah, ini kan seperti begini. Gimana biar dia posisinya ada di tengah? Kita tinggal begini aja. Nah, ini kita pindah endpointnya, kita pindah. Nah, setelah kita pindah baru kita bisa pakai solid. Di sini ada sweep di sini, kita coba ya dulu. Nah, ini seperti ini. Sorry, kita ulang dulu. Sweep, kita pilih dulu objeknya mau di sweep. Habis itu kita pilih path-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini langsung dia nyambung ke sini. Jadi kalau mau lihat 3D-nya seperti ini kira-kira teman, biar gampang ngeliatnya. Nah, ini
seperti ini. Dan ini kita semuanya ini bisa kita copy. Misalnya ini tadi 1 meter ya, anggaplah dia 10 cm di bawahnya, dia naik 10 cm ada juga begitu, jadi dijepit nanti kacanya ini. Kita tinggal balikan dulu UCS nya, UCS Word, terus ini kita copy ke bawah sini. Misalnya dia tadi tingginya kan 1 meter, kita copy jadi anggaplah berapa ya, 0,7 lah ya. Atau ini bedakan aja karena ini ukurannya kebetulan ini, kalau yang ini mungkin kita bisa bikin 0,8 atau 0,9, jadi ini kita bikin 0,9 ya, biar nggak baru ke bawah itu. Yang ini yang satunya kita bikin 0,7 mungkin. Nah ini harus menyesuaikan ya teman-teman, karena dia posisinya miring jadi mungkin agak berubah. Nah 0,68 atau kita samakan di sini aja kali, biar rapi. Nah ini kita bikin segini. Nah seperti itu. Nah ini kita tinggal bikin kacanya teman-teman. UCS nya kita ganti F dulu ya. UCS F artinya kita memindahkan UCS nya di mengarah ke sini ya, sumbu jatnya kita nyari itu ya. Jadi kita bikin dulu rectangle, mungkin kita bagusnya sih kita ini dulu ya. Nah ini kan bentuknya chrome, kita bikin UCS Word dulu ya. Jadi sebelumnya kita mungkin harus siapkan dulu layarnya, layer chrome. Jadi kalau kita buat di sini chrome, kita ganti warnanya, usahakan yang agak terang. Nah ini misalnya ini UCS nya chrome, kita bikin chrome semuanya. Jadi kita pilih dulu objeknya, kita pilih dulu objeknya, nanti terakhir baru kita bikin ininya, apa ini namanya, material kacanya atau ini pembatasnya, railingnya, railing kacanya. Nah ini bisa kita jadi layar, jadi material pro. Nah ini material pro. Nah ini sudah jadi layarnya, baru kita bikin rectangle lagi. Kemarin itu kan kita sudah pernah bikin layar kaca, mungkin nanti di sini kita tidak perlu bikin lagi. Ini dianggap saja, atau dari sini ke sini aja biar mudah. Ya soal UCS nya belum kita set, harus di set dulu ya, UCS F. Nah ini sumbu nya sudah di sini, jadi kita bikin begini, mudah bikin kacanya. Misalnya di sini, misalnya di sini sampai sini, ini kita extrude dulu setinggi atau tebal 0,05 cm atau 5 mili ya, 0,05 meter atau 5 mili. Nah ini kacanya, tinggal kita ganti layarnya ini. Layar kacanya kan sudah ada di sini kemarin ya, waktu kita bikin kuset sama daun jendela. Nah di sini juga tinggal kita bikin rectangle lagi, kan bisa rectangle, polyline aja. Tapi sebelumnya kita bikin UCS nya dulu, UCS F misalnya di sini. Nah jadi dia tinggal kita bikin begini, polyline. Nah dari sini ke sini terus kemana lagi, ke sini
sini ya, terus sini kayaknya. Nah, dan terakhir di sini, terakhirnya close. Nah, ini seperti ini. Mungkin kalau misalnya terlalu cepat nanti bisa diperlambat atau diulang-ulang biar lebih mengerti ya. Sini tebalnya kita tadi pakai extrude aja. Ini tebalnya kita bikin 0,005. Nah, ini bisa kita pindah di sini. Pindah ke sini. Nah, ini ditemukan dengan midpoint-nya. Nah, midpoint itu bisa nanti kita atur sebenarnya dia mati atau hidupnya bisa, namanya itu OSNAP, Object Snap. Nah, ini bisa dihidupkan, bisa dimatikan. Jadi kalau misalnya kita pindah, dia tidak muncul tanda segitiga, segi 4 itu. Kalau segi 4 biasanya endpoint, kalau segitiga itu midpoint. Nah, ini kita on kan aja. Nah, di sini kita ganti lagi layarnya yang tadi belum diganti, jadi kaca juga. Nah, kalau misalnya dilihat dari 3 dimensi konseptualnya seperti ini, begitu kan. Jadi yang begini nih kita sudah siap sebenarnya buat memindahkan nanti. Cuma harus kita grup lagi baru kita pindah nanti ke dalam sini, ke dalam rumahnya. Jadi kalau dilihat seperti ini, mungkin kalau misalnya ini kita grup dulu ya, kita grup dulu semua, kita grup ya. Nah, bagusnya kalau mau select ini ya begini. Nah, ini yang apa namanya, yang dia dibikin ini kita pilih dulu semua. Ini kita pilih dulu semua. Nah, ini sudah kita pilih semua, baru kita grup. Kita lihat dulu ada yang masih lepas nggak, sepertinya tidak ada. Nah, ini kalau sudah begini nih siap kita pindahkan ya, karena ini kan kemarin yang ini sudah kita naikkan semua ya, biar di lantai terhadap lantai 0 dari tanah ini yang di bawah sini, yang level ini sudah kita ini dari level ini kita, jadi mulai tampak apa harus connect semua untuk bergambar 3D nya. Ini kita tinggal kita mau, atau kalau mau tidak mau misalnya takut ini, kita copy aja, copy karena ini agak ribet bikinnya. Ini kalau teman-teman ragu-ragu misalnya ini, tinggal kita copy saja. Nah, ini sudah jadi. Kalau teman-teman mau lihat di sini kan kebetulan dia tertutup posisi. Ini bisa kita hilangkan dulu ini namanya, layarnya kita matikan, seperti dinding, atap ini, dinding, atap, kita matikan. Nah, ini kita bikin default ininya kita ubah dulu, default layarnya. Nah, terus di sini layar atapnya kita matikan. Nah, di kelihatannya posisinya seperti ini, mungkin sebagian ketutup sama ini. Kemudian CS4 kita balikkan dulu ya, jadi kalau misalnya mau ubah-ubah gampang. Nah, ini sudah jadi teman-teman, seperti begini bentuknya. Jadi dari bermacam arah, dia sesuai sama potongannya, tangganya apanya. Cuma di sini memang sengaja untuk platform, untuk platform mezzanine-nya nih kita tidak bikin di bagian dalamnya, karena pasti banyak sekali nanti bikin terutama pas waktu bikin platform injakan anak tangganya, kita harus modifikasi banyak gitu. Harus bikin banyak objek ya, Habibnya ini, yang Habibnya seperti ini.
Jadi anggap aja ini sudah plafon, ini sudah dilapisin misalnya sama kalsipon atau PVC. Jadi kita tinggal anggap aja dia sudah dibikin bentuknya segi empat begini ya, karena sudah termasuk plafonnya. Kalaupun nanti teman-teman mau bikin gambar detailnya lagi, tidak masalah. Mungkin untuk pelajaran kali ini mungkin itu. Jadi kalau misalnya kita mau kembalikan lagi, ini layar-layarnya semua kita hidupkan lagi, kita sudah bisa lihat posisi 3D di wireframe. Nah di sini nanti kita untuk yang bagian ini tinggal interiornya aja, nanti kita bisa ambil dari SketchUp atau mungkin terakhir nanti pelajaran terakhir untuk 3D di AutoCAD kita mau bikin ininya ya, apa hiasannya ini. Dan satu lagi mungkin pintunya ini lupa kemarin dibikin, nanti di pelajaran selanjutnya kita buat itu ya. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton. Mudah-mudahan teman-teman sering berlatih dengan adanya video ini. Semakin sering kita berlatih, maka kemampuan kita menggambar akan semakin cepat dan semakin berkembang. Terima kasih. Keep learn, keep creative.